Ketika generasi muda mengibarkan bendera bajak laut di tanah kemerdekaan, bukan karena mereka benci negaranya, tapi karena mereka lelah. Lelah melihat keadilan hanya milik yang berkuasa. Lelah melihat sejarah bangsanya direduksi jadi pelajaran hafalan tanpa makna. Jolly Roger bukan simbol pemberontakan terhadap Indonesia, tapi seruan keras bahwa rakyat ingin didengar, bahwa negeri ini butuh dibebaskan. Sekali lagi bukan dari penjajah asing, tapi dari pengkhianatan di dalam rumah sendiri. Di bulan Agustus yang biasanya dipenuhi merah dan putih, tahun ini warna lain berkibar hitam legam dengan tengkorak tersenyum lebar. Bukan karena negara dalam perang, bukan pula karena perayaan horor, tapi karena generasi muda Indonesia, anak-anak era digital, keturunan reformasi, cucu dari kemerdekaan memilih mengangkat bendera bajak laut fiksi dari dunia anime untuk merayakan hari paling sakral dalam sejarah bangsanya. Kemerdekaan. Jolly Roger, nama bendera itu. Tengkorak dan tulang silang yang dulu berarti bahaya, kini menjadi lambang kebebasan. Sebuah simbol yang lahir dari imajinasi Jepang, namun tumbuh menjadi ikon perlawanan global. Dalam serial One Piece, bendera ini bukan sekadar tanda kapal perompak, melainkan pernyataan, kami menolak tunduk pada sistem yang korup. Kami melawan dunia yang busuk, meski dengan kapal reot dan tekad yang rapuh. Kami tidak sempurna, tapi kami jujur. Kami tidak punya kekuasaan, tapi kami punya hati. Dan mungkin justru karena itulah ia terasa dekat, terutama bagi mereka yang telah kehilangan kepercayaan pada dunia nyata. Mengapa anak muda Indonesia memilih Jolly Roger? Jawabannya mungkin sederhana, namun sekaligus dalam. Karena mereka tidak lagi percaya bahwa simbol resmi negara mewakili mereka sepenuhnya. Mereka mencintai Indonesia, tapi tidak tahu harus percaya kepada siapa. Mereka menghormati bendera merah putih, tapi mereka juga menyimpan luka yang belum sembuh. Setiap tahun mereka berdiri diam saat upacara tangan di dada. Mata menatap tiang, namun di dalam hati ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh protokol atau lagu wajib. Mereka tumbuh dengan cerita tentang pahlawan dan pengorbanan, namun menyaksikan kenyataan yang penuh korupsi, nepotisme, manipulasi hukum, dan ketimpangan sosial yang makin menajam. Mereka belajar bahwa keadilan adalah pilar bangsa, namun menyaksikan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mereka diajari demokrasi, namun suara mereka tenggelam dalam oligarki yang kian mapan. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak memberontak dengan kekerasan. Mereka tidak membakar gedung atau melempar batu. Mereka cukup mengibarkan bendera fiksi. Dan justru, di sanalah letak kekuatannya. Ini bukan pemberontakan fisik. Ini pemberontakan makna. Jika kita mundur ke masa lalu, kita akan melihat bahwa sejarah Indonesia sendiri dibangun oleh para bajak laut setidaknya dalam kacamata penjajah. Diponegoro dianggap pengacau. Katnyagien dituduh pemberontak. Tan Malaka dituduh ekstremis. Soekarno dipenjara dan diasingkan. Para pahlawan yang kini wajahnya terpajang di dinding sekolah adalah orang-orang yang dulunya dianggap ancaman bagi sistem yang mapan. Mereka tidak mengikuti aturan kekuasaan, justru karena mereka tahu aturan itu dibuat bukan untuk keadilan, tapi untuk dominasi. Mereka membayar mahal untuk itu dengan tubuh, keluarga, bahkan nyawa. Tapi hari ini kita menyebut mereka pahlawan. Hari ini kita menikmati hasil dari keberanian mereka. Ironisnya, hari ini pula, ketika sistem kembali menunjukkan wajah lamanya, wajah yang dingin, jauh dari nurani anak-anak muda justru tidak punya simbol perlawanan yang nyata, selain dari dunia fiksi. Jolly Roger, yang di dunia barat adalah tanda pembunuh, di tangan Luffy dan kawan-kawannya menjadi lambang kemanusiaan. Mereka tidak sempurna. Mereka kadang ceroboh, konyol, tapi mereka konsisten menantang tirani, menyelamatkan yang tertindas, dan tak pernah menjual teman demi kepentingan pribadi. Dalam dunia One Piece, pemerintah dunia adalah wajah dari sistem global yang manipulatif, penuh sensor, penuh kebohongan sejarah, dan penuh penindasan dalam balutan hukum. Banyak rakyat kecil tidak tahu mereka tertindas. Banyak pemberontakan disebut kriminal. Banyak fakta sejarah dikubur. Bukankah itu juga yang terjadi dalam dunia nyata kita? Saat orang-orang jujur dituduh makar, saat suara rakyat dibungkam dengan Undang-Undang ITE, saat aparat berdiri bukan sebagai pelindung tapi penjaga kekuasaan, saat sejarah ditulis ulang untuk menjaga citra rezim. Dalam situasi seperti itu, Jolly Roger menjadi lambang yang jujur karena ia tidak pura-pura. Ia tidak menipu. Ia datang dengan kepala tengkorak dan berkata, inilah kami hanya ingin hidup bebas. Lalu, apa hubungan semua ini dengan sejarah Indonesia? Jawabannya justru sangat dekat. Indonesia bukan dibangun oleh konformitas, melainkan oleh perlawanan. Bukan oleh mereka yang tunduk, tapi oleh mereka yang berani berkata tidak. Dan kini, ketika generasi muda merasa bahwa institusi resmi telah kehilangan integritasnya,
mereka kembali mencari arah. Tapi arah itu tak lagi ditemukan dalam pidato pejabat, melainkan dalam fragmen budaya pop. Mereka tidak membaca manifesto politik, tapi menonton anime. Mereka tidak berkumpul di lapangan, tapi di forum daring. Mereka tidak membicarakan ideologi, tapi membicarakan nakama dan kebebasan. Namun esensinya tetap sama. Mereka ingin hidup dalam negara yang adil. Mereka ingin pemimpin yang jujur. Mereka ingin masa depan yang bisa mereka percaya. Dan ketika semua itu tidak ditemukan dalam realitas, mereka mencarinya dalam fiksi. Maka jangan remehkan bendera itu. Jangan anggap Jolly Roger hanya mainan anak-anak. Karena ketika simbol fiksi lebih dipercaya daripada simbol negara, itu tanda bahwa negara sedang dalam krisis legitimasi. Ketika tengkorak lebih dipercaya daripada pidato, itu tanda bahwa kepercayaan rakyat sedang dalam titik terendah. Dan saat bendera bajak laut berkibar sejajar dengan merah putih, itu bukan penghinaan. Itu panggilan. Panggilan untuk mendengarkan, untuk melihat, untuk berubah. Karena bendera tidak sakral karena kainnya, tapi karena makna yang dipegang rakyatnya. Merah putih bisa kembali suci jika para pemimpin hidup dalam semangatnya. Tapi jika tidak, rakyat akan mencari simbol baru walau dari dunia fiksi. Inilah titik di mana sejarah dan imajinasi bertemu. Inilah saat ketika anak-anak bangsa berkata, kami masih cinta Indonesia, tapi kami ingin versi yang lebih adil, lebih jujur, lebih manusiawi. Jika negara tidak mampu mewujudkan itu, maka kami akan menciptakannya sendiri walau hanya di dunia maya, walau hanya dalam simbol, walau hanya dengan bendera bajak laut. Tapi dari sanalah semua perubahan besar bermula, dari imajinasi yang tak terbendung, dari simbol yang diremehkan, dari ketidakpuasan yang diolah jadi harapan, dan siapa tahu, seperti merah putih dulunya dianggap pengacau oleh Belanda. Mungkin Jolly Roger hari ini adalah suara awal dari generasi yang ingin membangun ulang kepercayaan terhadap negeri ini. Bukan untuk menggantikan, tapi untuk mengingatkan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperbaiki. Karena cinta sejati pada bangsa bukan berarti diam saat ia melenceng, tapi berani mengkritik agar ia kembali ke jalan yang benar. Jadi, apakah Jolly Roger simbol bajak laut atau perlawanan? Jawabannya tergantung siapa yang menatapnya. Bagi mereka yang nyaman di kursi kekuasaan, itu bisa jadi tanda ancaman. Tapi bagi jutaan anak muda yang merasa tidak didengar, itu adalah bendera harapan. Bendera bahwa dunia yang lebih adil masih mungkin. Dan dalam semangat itu, mungkin kita harus berhenti mencap mereka sebagai pembangkang. Mungkin kita harus mulai mendengarkan. Karena bisa jadi, dalam tawa Luffy dan kibaran bendera hitamnya, tersimpan suara paling jujur dari negeri ini. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa simbol bajak laut yang secara historis dikenal sebagai penjahat laut, pencuri, bahkan pembunuh, justru dipilih oleh generasi muda Indonesia sebagai lambang perjuangan simbolik? Jawabannya mungkin tidak sesederhana karena mereka menyukai anime atau ingin tampil nyentrik. Jika kita telusuri lebih jauh, Jolly Roger telah berevolusi dari simbol kriminal menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang korup, simbol kebebasan dari kekuasaan yang menindas. Dalam dunia One Piece, Luffy dan krunya bukanlah bajak laut dalam definisi kolonial Eropa yang brutal. Mereka adalah penjelajah, pembebas, pelindung dan petarung untuk keadilan yang tidak ditemukan dalam sistem formal. Ironisnya, dalam banyak cerita sejarah Indonesia, kita pun memiliki karakter serupa. Para pejuang kemerdekaan seringkali disebut perusuh atau pemberontak oleh Belanda. Dalam dokumen kolonial, nama-nama seperti Diponegoro, Teku Umar, atau Patimura tidak disebut sebagai pahlawan, melainkan pengacau keamanan, pengganggu stabilitas, atau bahkan teroris. Dalam analogi itu, bisa dikatakan bahwa banyak pahlawan Indonesia pun memiliki Jolly Rogernya sendiri. Mereka menolak tunduk pada aturan kolonial yang tak adil. Mereka memilih jalan perlawanan, meskipun itu berarti mereka harus dikucilkan, diburu, dan bahkan mati. Dan di titik inilah, benang merah antara simbol bajak laut dan semangat kemerdekaan Indonesia mulai terasa relevan. Generasi muda mungkin tidak secara sadar membandingkan Luffy dengan Soekarno atau Zoro dengan Sudirman. Tetapi mereka merasakan denyut yang sama. Ketidakpercayaan pada sistem yang mapan, frustrasi terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung, dan harapan akan dunia yang lebih bebas, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Ketika kita melihat tren ini di jalan-jalan, di mural kota, di t-shirt, bahkan di profil media sosial, ini bukan sekadar tren fandom. Ini adalah pernyataan simbolik. Bendera merah putih melambangkan nasionalisme formal, sebuah pernyataan cinta tanah air yang diakui negara. Namun Jolly Roger dalam konteks ini menjadi perpanjangan dari nasionalisme yang lebih dalam, nasionalisme yang berani mengkritik, mempertanyakan, dan bahkan melawan sistem yang tidak lagi mewakili suara rakyat. Kita sedang menyaksikan generasi yang tidak puas hanya dengan seremoni 17 Agustus,
yang bosan dengan pidato kosong dan lomba-lomba penuh formalitas. Mereka ingin kemerdekaan yang nyata, dari korupsi, dari kemiskinan struktural, dari ketimpangan sosial, dari represi kebebasan berekspresi. Dan apakah sejarah Indonesia pernah mencatat momen seperti ini sebelumnya? Tentu saja. Perlawanan terhadap Orde Baru pada tahun 1998 adalah salah satu contohnya. Mahasiswa dan rakyat turun ke jalan, melawan sistem otoriter dengan simbol-simbol yang tidak selalu resmi. Spanduk, grafiti, bahkan lagu-lagu jalanan menjadi simbol-simbol perlawanan. Dan lebih jauh ke belakang lagi, para pelajar di masa pergerakan awal abad ke-20 pun menggunakan simbol-simbol modern saat itu surat kabar, organisasi pelajar, bendera, bahkan seragam untuk menyampaikan pesan bahwa mereka tidak akan lagi tunduk pada penjajahan. Maka, tak berlebihan jika kita menyebut bahwa kibaran Jolly Roger hari ini adalah bentuk baru dari tradisi lama seni melawan dengan simbol. Menariknya, jika kita kembali ke sejarah asli Jolly Roger di dunia nyata, kita menemukan bahwa bendera itu tidak selalu identik dengan kejahatan. Dalam beberapa catatan sejarah, banyak bajak laut adalah pelaut miskin yang dipecat oleh kerajaan, mantan tentara laut yang ditinggalkan tanpa upah, atau budak pelayaran yang melarikan diri. Mereka membentuk komunitas sendiri di laut tanpa raja, tanpa bangsawan di mana aturan dibuat secara demokratis, pembagian harta dilakukan secara adil, dan keputusan diambil berdasarkan suara bersama. Di kapal bajak laut, tidak ada kasta, semua orang setara. Bahkan dalam beberapa kasus, para bajak laut mendahului demokrasi modern dalam hal prinsip keadilan sosial. Ini bukan glorifikasi kejahatan, tapi catatan bahwa dalam sejarah dunia, simbol bajak laut kadang lebih manusiawi dibandingkan simbol kerajaan. Jika kita hubungkan kembali ke konteks Indonesia, mungkin inilah yang sedang dirasakan generasi sekarang. Mereka lelah dengan simbol-simbol resmi yang hanya berfungsi di upacara, tapi gagal melindungi mereka dari korupsi, ketidakadilan hukum, pendidikan mahal, lapangan kerja yang sempit, atau harga kebutuhan yang melambung. Mereka melihat para pemimpin kaya raya tapi lupa rakyat kecil. Dalam dunia seperti ini, tidak heran mereka mulai mengadopsi simbol perlawanan alternatif, bukan untuk melawan negaranya, tapi untuk mengingatkan bahwa negara ini harus kembali pada cita-cita awal kemerdekaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mungkin, secara tidak sadar, generasi ini sedang membangun narasi baru, bukan narasi anti negara, tetapi narasi yang lebih jujur dan berani tentang cinta tanah air. Bahwa mencintai Indonesia tidak berarti harus diam saat melihat ketidakadilan. Bahwa menjadi nasionalis sejati bukan berarti mengikuti arus, tapi justru berani menentangnya saat arus itu membawa kehancuran. Mereka menggunakan Jolly Roger bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa jika negeri ini terus dijalankan seperti kapal karam, maka generasi muda akan mengambil alih kemudi. Apakah ini berbahaya? Tergantung dari sudut pandang siapa yang melihat. Bagi mereka yang menikmati kekuasaan tanpa pertanggungjawaban, simbol seperti ini pasti menakutkan. Tapi bagi mereka yang hidup dalam kesulitan sehari-hari yang merasa tertinggal, tak didengar, dan diabaikan, simbol ini memberi harapan. Harapan bahwa di luar sistem yang bobrok, masih ada kemungkinan untuk dunia yang lebih adil. Mungkin bukan hari ini, tapi siapa tahu, generasi bajak laut inilah yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Lalu, di tengah kontroversi ini, pertanyaan besarnya bukan lagi kenapa mereka mengibarkan Jolly Roger, tapi kenapa sampai hari ini mereka merasa perlu mengibarkan bendera lain untuk menyuarakan keadilan. Mungkin jawabannya ada di kita semua. Di sistem pendidikan yang gagal mengajarkan sejarah dengan jujur. Di sistem ekonomi yang tak berpihak pada generasi muda. Di media yang lebih suka sensasi daripada substansi. Di pemimpin yang lebih sibuk mengatur citra ketimbang menyelesaikan masalah rakyat. Kita sedang menyaksikan babak baru dalam perjalanan bangsa. Sebuah generasi yang tidak puas hanya disebut generasi emas atau generasi digital, tapi ingin menjadi generasi pembebas dengan cara dan simbol mereka sendiri. Dan mungkin tugas kita bukan melarang atau mencemooh mereka, tapi mendengarkan, memahami, dan jika perlu, belajar dari mereka bahwa cinta tanah air bisa berbentuk apapun, bahkan lewat tengkorak di atas latar hitam. Karena seperti kata Luffy, jika dunia ini penuh dengan ketidakadilan, maka aku akan menjadi bajak laut yang melawannya. Mungkin mereka tak sedang memberontak pada bangsa, tapi pada sistem yang membusuk diam-diam. Mungkin Jolly Roger bukan simbol kehancuran, tapi panggilan untuk membangun ulang dari puing-puing kekecewaan. Maka sekarang, pertanyaannya bukan siapa yang salah, tapi siapa yang akan berani memperbaiki. Dan jika kamu salah satunya, mulailah dari sejarahmu sendiri.